Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenan untuk datang di pertemuan kedua di kelas Politik Lingkungan dalam Hubungan Internasional di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai Green Theory. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar tentang Green Theory atau kenapa penting kita tahu tentang Green Theory? Nah, kita akan menelusuri hal itu mengapa penting setelah di slide-slide berikutnya. Nah, ada outline yang akan kita bicarakan, teman-teman, yaitu yang pertama, kita akan bicara tentang green politics versus environmentalism. Mungkin banyak di antara teman-teman yang bingung gitu atau mungkin bertanya-tanya, loh, environmentalisme dengan politik hijau itu bukannya sama-sama hijau gitu ya dalam tanda kutip, kok ini diversuskan atau diletakkan di tempat yang berlawanan gitu? Jangan-jangan ada yang beda nih di sini. Gitu. Kita akan kupas itu di kuliah kali ini. Kemudian yang kedua, key features of greens. Jadi di sini kita akan bicara tentang fitur-fitur utama dari politik hijau. Di sini ada yang namanya konsep ekosentrisme dan antroposentrisme. Nah, ekosentrisme itu adalah bagaimana kita melihat dunia itu sebenarnya pusatnya, kemudian goals-nya itu adalah keselamatan lingkungan. Sementara kalau antroposentrisme itu adalah pusat dan juga goals-nya itu adalah manusia gitu. Kalau kita melakukan pembangunan ya tujuannya untuk kesejahteraan manusia gitu, bukan untuk keselamatan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah limits to growth atau bagaimana kita membatasi tumbuhnya populasi sehingga tidak menimbulkan ancaman-ancaman. Kemudian desentralisasi dan yang terakhir adalah bagian dari kritik atau bentuk tentangan-tentangan terhadap desentralisasi maupun fitur-fitur green politics yang lain. Nah, green politics itu pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa ada pertumbuhan populasi yang sangat drastis kenaikannya dari tahun ke tahun. Ini di grafik ini teman-teman bisa melihat bahwa di sini populasi manusia itu tumbuh dengan sangat cepat gitu ya dari tahun ke tahun gitu. Seperti ini. Misalnya di tahun 1900-an 1,65 miliar, kemudian tumbuh menjadi 3 miliar di tahun 60-an, 4,4 miliar di tahun 80-an, hingga sampai saat ini dan diprediksikan akan mencapai 11,2 miliar di tahun 2100. Yang warna merah ini menunjukkan bagaimana angka pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Itu sebenarnya trennya itu menurun teman-teman, tapi secara kuantitas jumlah kita itu masih terus-menerus bertambah gitu. Dan ini Green Politics percaya bahwa pertumbuhan populasi yang terus-menerus bertambah ini akan menimbulkan sebuah masalah. Kenapa kok bisa menimbulkan masalah? Kira-kira teman-teman ada yang bisa ngira-ngira nggak? Kenapa kok ada masalah kalau populasinya itu tumbuh terus-menerus? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Bisa open mic. Boleh, Miss? Ya, silakan. Kalau populasi bertambah, otomatis dunia kan semakin sempit dan lingkungan juga semakin sempit juga. Mungkin polusi dan efek rumah kaca itu kayak gitu, Miss. Lebih berpengaruh nantinya. Oke. Thank you, Febriansyah. Oke, silahkan. Kemudian siapa ini? Putri Citra, bisa open mic? Ya, Miss. Jadi kalau misalkan menurut saya, misal populasi meningkat dan misal makin banyak banget, itu kan satu dunia kan memang segitu-gitu aja luasnya. Terus sudah gitu juga keperluan manusia tuh kan erat kaitannya dengan lingkungan, kebutuhan air, kebutuhan udara bersih, kebutuhan makan, pangan gitu, kesehatan. Kalau misalkan
populasi ini terus-terusan naik, itu tentu akan berpengaruh banget terhadap kesehatan manusianya sendiri ataupun manusianya sendiri, bahkan juga terhadap lingkungannya. Jadi kalau makin naik populasi manusia, bisa jadi degradasi lingkungannya juga makin parah, yang nantinya itu banyak memberikan pengaruh buruk gitu sih, Miss, kalau menurut saya. Oke, thank you Putri. Tadi kalau Febri tadi bicara tentang Miss, maaf Miss. Tadi kayaknya bukan saya deh Miss. Tadi Iqbal kayaknya. Oh, Iqbal ya? Sorry. Iya. Ini kamu raise hand? Iya Miss, kalau misalnya Ya, menurut saya silakan. pribadi, kalau misalnya menurut saya pribadi, kalau misalnya semakin bertambah itu Miss, jadi kan lingkungannya itu tuh kayak harus dikasih gitu loh Miss, kayak di dalam tanda kutip itu dikasih ke manusia untuk berkembang. Dan juga saya lebih ke makanannya sih Miss, kayak waste of food dan lain-lain tuh Miss, karena dari waste of food itu tuh bisa jadi kayak snowball effect yang mana nanti akan menjadi efek rumah kaca. Dan juga kalau misalnya penumpukan makanan yang berlebihan akan menimbulkan masalah lingkungan yang lainnya. Jadi kayak semakin lama kayak kena ke permasalahan yang lain gitu menurut saya. Thank you Miss. You're most welcome, Febri. Oke, tadi Febri sama Iqbal, Febri sama Putri ngungkapin tentang nyinggung-nyinggung tentang kondisi saat ini itu mungkin kalau populasinya nambah terus, pangannya nanti dikhawatirkan akan semakin sedikit gitu. Juga disinggung oleh Iqbal tadi mengenai jumlah lahannya gitu, nanti bisa rebutan. Ada ini kemudian Atorik, silakan bisa open mic. Oh ya, Miss. Jadi kalau menurut saya ya ini dengan adanya perkembangan dari manusia dengan populasi manusia dengan kayak kita ini dengan hubungan dengan lingkungan, artinya semakin banyak kehidupan akan manusia, semakin banyak space yang dibutuhkan. Jadi makanya kenapa kayak maksudnya salah satunya aja Miss, kayak kita tahu kayak misalnya perumahan gitu Miss. Nah perumahan itu tiba-tiba kayak nyari lahannya itu ternyata yang rimbun banget. Nah kemudian orangnya itu tuh kayak yang kontraktornya tuh berusaha untuk minta kayak istilahnya orang yang punya itu Miss. Nah orang yang punya itu tuh kayak nggak mau gitu loh Miss. Tapi kan karena karena mungkin juga tergiur dari apa yang dijanjikan gitu Miss. Maksudnya kayak uangnya lebih dari yang saya tambah atau gimana Miss, kan dunia sekarang kan kayak gitu Miss. Apalagi soal kayak pekerjaan juga Miss gitu Miss, kayak contohnya aja kita ngambil dari Kalimantan lah Miss gitu kan, orang semakin banyak ini kan semakin berkembang populasi, semakin banyak kebutuhan, maka dari itu kayak misalnya pohon kelapa sawit kayak kelapa sawit lah gitu Miss. Nah itu kan semakin pohonnya diambil, ditebang, terus kayak hutan-hutan yang mungkin kurang ada manfaatnya bagi mereka, terus ada hewan-hewannya tuh nggak dipedulikan, yang penting usaha mereka dalam kelapa sawit itu bisa terpenuhi gitu Miss. Jadi kayak nyari lahannya ini yang tadi hutan itu dikosongin dulu, dibakar dulu, diganti sama ya tadi itu, karena untuk ini populasi untuk bisa ada memenuhi kebutuhan gitu Miss. Itu kalau dari saya Miss. Oke, terima kasih Atorik. Jadi kalau boleh saya rangkum, Atorik ini juga punya concern pada masalah lahan ya. Jadi di sini tidak dapat dipungkiri bahwa ketika populasi manusia itu semakin banyak bertambah, maka lahan yang dibutuhkan untuk perumahan, kemudian untuk mobilitas, kemudian untuk aktivitas sehari-hari itu pasti akan bertambah sangat banyak gitu ya. Oke, ini ada satu lagi dari Bara terakhir ya. Nanti akan ada banyak pertanyaan setelah ini yang mungkin kita harus pikir sama-sama. Silakan Bara. Baik, Miss, saya izin menyambung saja. Sepertinya teman-teman sudah menyebutkan semuanya, tapi
kalau saya lebih ke concern tadi kan masalah lahan ya, tapi menurut saya tidak hanya itu gitu. Seperti yang kita tahu sekarang dengan populasi segini aja manusia itu membuang banyak limbah gitu, apalagi kalau bertambah gitu. Jadi tidak hanya persoalan lahan, nanti juga itu berpengaruh pada limbah ataupun sampah yang kita buang gitu. Belum lagi emang pada dasarnya saya menganggap bahwa manusia itu perusak gitu, Jadi kalau mau ditambah lagi mau gimana gitu nasib hidup hidup alam ini gitu kan. Kalau manusia bisa kalau alam bisa hidup tanpa manusia, tapi kalau manusia tidak bisa hidup tanpa alam, seperti itu, Miss. Menarik ini, alam tuh bakal tetap hidup ada gitu ya tanpa manusia, tapi ya manusia nggak bisa hidup tanpa alam gitu. Tapi banyak yang nggak menyadari hal ini nih, dan mungkin denial ya. Makasih Bara insight-nya. Saya pikir juga penting untuk memahami bahwa ada kemungkinan yang mungkin bisa jadi ancaman nanti kalau manusia tambah banyak, pengelolaan limbahnya nggak baik, maka limbah yang dihasilkan dari aktivitas kita selama kita hidup itu akan menghasilkan sebuah masalah gitu. Dan mungkin masalahnya juga bisa merembet pada hal yang lain, misalnya konflik gitu, sengketa tanah tadi kalau Atorik tadi sempat menyampaikan gitu, bagaimana antara kontraktor dengan pemilik lahan itu berselisih gitu misalnya gitu. Akan ada banyak masalah lah gitu. Tapi itu kan point of view dari green politics gitu ya. Nanti kita juga akan bicara masalah ini bisa diatasi lewat apa sih sebenarnya. Nah, saya mau menuju ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sebuah penampakan beruang kutub ya, warnanya putih, seputih salju, tapi dia terlihat sangat kurus gitu. Ini terjadi fenomenanya di Siberia. Terjadi sejak tahun 1977, pertama kalinya terjadi lagi. Kalau nggak salah ini terjadi 2 atau 3 tahun lalu. Beruang ini mengarungi samudra Arktik menuju Norilsk, dan dia melakukan perjalanan ratusan mil. Tujuannya untuk apa? Gitu. Tujuannya untuk mencari makanan, teman-teman. Kenapa? Ya karena habitatnya dia ini esnya mencair. Sehingga ikan-ikan itu nggak dapat hidup, atau hewan-hewan yang biasa dia makan, yang ada di sungai-sungai di sekitar sana itu udah nggak kondusif lagi habitatnya, sehingga dia masuk ke perkotaan gitu. Fenomena seperti ini itu menjadi sesuatu yang semakin sering terjadi. Kenapa? Karena adanya perubahan iklim gitu. Saya tidak katakan ini karena populasi ini terus bertambah ya, tapi yang ingin saya katakan kepada teman-teman adalah kita menghadapi fenomena populasi meningkat, kita menghadapi fenomena hewan-hewan ini kemudian masuk ke habitat manusia, kemudian kita juga menghadapi fenomena berupa adanya deforestasi atau kebakaran hutan yang terjadi di sentra-sentra paru-paru dunia, termasuk diantaranya adalah Indonesia, yang itu kita akan bicara lebih lanjut nanti di bagian deforestasi, misalnya ada berbagai macam kepentingan di situ. Kemudian kita juga menghadapi adanya fenomena hilangnya pulau-pulau karena tertelan oleh lautan gitu teman-teman. Jadi ini adalah Nuatambu Island atau Pulau Nuatambu di bagian kelompok Kepulauan Solomon. Di sini disampaikan oleh theguardian.com bahwa 5 pulau yang ada di Kepulauan Pasifik itu menghilang karena kenaikan permukaan laut dan juga erosi. Di Pulau Nuatambu, rumah bagi 25 kepala keluarga itu tenggelam. Sehingga 11 rumah itu menghilang dan separuhnya itu sudah tidak bisa ditinggali sejak 2011.
Ini terjadi di luar sana, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau teman-teman googling atau cari, coba baca-baca, di Indonesia pulau yang tenggelam itu ada nggak sih? Ada, banyak banget. Belasan pulau sudah tenggelam di Indonesia. Coba teman-teman baca di berita-berita. Bahkan Jakarta itu diprediksikan akan tenggelam di tahun 2050, kalau nggak salah saya ingat. Gitu. Bahkan di pantai-pantai utara, itu juga kota-kota itu diprediksikan akan tenggelam. Kenapa? Karena permukaan air laut itu naik, daratannya terkikis erosi karena nggak ada bantalan berupa misalnya pohon mangrove yang bisa menahan erosi itu, menahan abrasi gitu. Sehingga ya air lautnya naik karena es di kutub mencair, erosi, rumah-rumah tenggelam, jalanan tenggelam. Ya kemudian pulaunya menghilang gitu. Apakah kita akan hidup dengan keadaan yang seperti itu, teman-teman? Nah, mari kita sama-sama merenung. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini adalah sesuatu yang terjadi di California, kalau saya tidak salah ingat. Di satu tempat ini kering atau mengalami kekeringan. Di tempat lain di saat yang sama ini mengalami kebanjiran. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat bertolak belakang terjadi di waktu yang sama. Andaikan keseimbangan itu tetap terjadi, airnya yang di kebanjiran ini sedikit ditaruh di yang kekeringan, itu pasti akan ketemu di tengah gitu ya ibaratnya. Tapi kan karena ini terjadi pemanasan iklim yang terjadi sampai sekarang, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu karena ada revolusi industrialisasi, maka dua fenomena yang sangat bertolak belakang ini bisa terjadi begitu saja. Dan ini membahayakan nggak cuma untuk manusia, tapi juga untuk habitat makhluk hidup ekosistem yang lain gitu. Kemudian ini ada sebuah gambar yang saya ambil dari National Geographic. Yang pertama adalah ini penyu laut, dia terjebak jaring yang dibuang di lautan. Entah ini jaring nelayan atau jaring siapa, kita nggak tahu gitu. Apakah teman-teman bisa membayangkan bagaimana dia harus menjalani hidup dia dengan posisi dia yang seperti ini, bagaimana dia mencari makan, bagaimana dia berlindung dari predator gitu, bagaimana kemudian dia harus memenuhi kebutuhan biologisnya untuk bereproduksi gitu misalnya, untuk bertelur gitu, untuk jalan di daratan, kemudian mengubur telurnya di pasir-pasir pantai gitu. Nggak bisa tentu saja gitu. Hewan yang seperti ini dia tidak punya salah apapun, tapi dia menanggung kerugian gitu. Kemudian ini adalah sebuah kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace, kalau tidak salah di Filipina atau Thailand gitu. Mohon maaf saya lupa. Ini untuk menunjukkan bahwa lautan itu penuh dengan sampah-sampah yang diproduksi, digunakan, dikonsumsi oleh manusia gitu tanpa bertanggung jawab. Sehingga dampak negatifnya dirasakan oleh hewan-hewan ini. Yang padahal nantinya itu juga bersinggungan dengan kehidupan kita. Misalnya, kita mengkonsumsi seafood, itu ada mikroplastiknya. Itu juga menimbulkan masalah kesehatan bagi kita. Kemudian kita tidak bisa menjaga keseimbangan ekosistem biota laut, kemudian misalnya sarana rekreasi kita, pantai dan sebagainya itu menjadi kotor dan sebagainya. Masalahnya itu sangat kompleks, tidak hanya bicara tentang efek yang dirasakan oleh hewan-hewan laut ini, tapi sebenarnya juga sangat dekat dengan kehidupan kita sendiri. Nah, ini pertanyaan yang saya katakan tadi. Yang pertama, silakan nanti coba teman-teman pikirkan dan kalau ingin berpendapat boleh. Manakah yang menurut Anda harus diprioritaskan? Mendorong pertumbuhan ekonomi atau melindungi masyarakat adat dan lingkungan? Silakan. Satu orang atau dua orang boleh bicara. Mana yang harus dilindungi? Ini nggak ada benar atau salah teman-teman di kelas ini. Apapun boleh dikatakan. Oke, silakan. Belum ada?
Miss, izin Ya, silakan Arya. berpendapat. Kalau menurut Mm-mm. saya mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana Ya, kalau semakin ekonomi tumbuh, maka akan tercipta inovasi baru untuk menciptakan sebuah teknologi yang dapat melindungi lingkungan. Seperti itu Miss, menurut saya. Jadi kalau ini saya nggak munafik karena harus melindungi adat dan lingkungan, tapi ekonomi itu kita juga butuh dan penting. Seperti itu Miss. oke, thank you Arya. Itu make sense ya. Ekonomi yang bagus nanti kita juga bisa akan melindungi lingkungan. Oke, thank you pendapatnya. Coba nanti teman-teman pikirkan ya jawaban teman-teman masing-masing karena kita akan melihat teman-teman itu nanti masuknya ke kategori green politics kah, apa environmentalisme atau yang apa. Jadi nanti kita lihat dari jawaban teman-teman, kecenderungan teman-teman akan apa dan apakah setelah itu teman-teman akan berubah pikiran, nanti akan berubah, oh ternyata aku nggak cocok nih di green politics, aku mau environmentalis aja atau oh ternyata aku environmentalis dari jawabanku, tapi setelah mendengarkan diskusi teman-teman di kelas, aku nggak cocok, aku mau berbalik yang satunya gitu. Coba nanti kita lihat ya. Yang kedua, lingkungan terdiri atas unsur biotik atau unsur yang hidup dan abiotik dan tak hidup yang tidak bisa dipisahkan. Kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ditunjang oleh unsur abiotik. Terhadap pembangunan, sewajarnya kita mengedepankan perekonomian daripada kelestarian lingkungan. Ini kayak Arya tadi, teman-teman setuju nggak? Saya Miss mau. Iya, silakan Putri. Kalau saya setuju sih, karena jujur pendapat pribadi saya juga cenderung lebih realistis gitu sih Miss. Jadi saya setuju akan adanya pernyataan ini. Oke, thank you Putri. Setuju ya mengedepankan perekonomian. Oke, ketiga, struktur dan regulasi dapat membantu mengamankan perekonomian dan melestarikan lingkungan. Struktur itu kayak negara, regulasi itu ya kayak aturan, undang-undang, dan seterusnya gitu. Atau mungkin, ya silakan. Baik, ini Diva Miss. Oh ya, Sini Diva. struktur dan regulasi dapat membantu mengamankan perekonomian dan melestarikan. Kalau dilihat kita kemarin ada Omnibus Law kalau nggak salah. Jadi menurut saya di sini saya nggak setuju. Karena apa? Pertama, Omnibus Law itu kan emang diciptakan untuk memudahkan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Nah, semakin mempermudah investor asing, semakin itu tuh mempermudah izin juga. Nah, izin itu kadang-kadang juga meliput izin pembukaan lahan itu juga termasuk ke dalamnya. Nah, kadang maka dari itu kadang struktur dan regulasi itu bukan mengamankan lingkungan, tapi mengamankan perekonomian saja, gitu, Miss, dari saya. Oke, thank you Diva. Ini sangat menarik nih. Ada yang berpendapat kalau struktur dan regulasi itu ngamaninnya ekonomi aja, bukan dengan lingkungan. Ini ada Rifki nih. Gimana Rifki? Kamu setuju atau enggak? Saya ingin ikut berpendapat kalau dari tadi sebelumnya kan untuk Mbak Diva Wafia, mungkin dia berargumen bahwasanya hanya mengamankan perekonomian saja kan. Tapi kalau seumpama kita melihat dari faktor bisnis yang terjadi di Kalimantan, sebagaimana kita tahu yang saya maksud di sini bisnis yang saya maksud ialah kayu ya. Kalau buat teman-teman tahu di Kalimantan itu penghasil kayu terbaik kurang lebih di Indonesia, apalagi untuk bahan bangunan. Nah, dan di situ itu bisa dibilang Kalimantan itu sangat banyak sekali hutan-hutan kayunya maupun sebagainya. Dan terdapat sebuah regulasi maupun struktur yang mana kenapa harga kayu pun sekarang ini mahal. Dikarenakan pihak negara seperti Perhutani sendiri itu memiliki regulasi yang mana untuk penebangan pohon itu memiliki jangka waktu umur harus sekian, diameter sekian, besar sekian. Jadi memang harus ada aturannya baru boleh ditebang. Dan seperti itu demi menjaga kelestarian lingkungan juga. Dan itu memang terbukti Perhutani di Kalimantan tuh menjalankan hal tersebut. Jadi selain menjalankan untuk menjaga perekonomian terhadap sisi bahan baku bangunan seperti kayu Kalimantan, di situ pun Perhutani juga ikut andil dalam menjaga lingkungan tersebut. Jadi seperti itu menurut saya. Terima kasih. Thank you Rizky. Ini makin panas nih, banyak yang raise hand. Siapa dulu ya?
Genta dulu deh. Gimana Genta? Suaranya agak kecil. Oke, duluan aja. Ke Satrio dulu ya saya. Oke, terima kasih buat Miss Itoh buat kesempatannya. Jadi terkait apa yang disampaikan di sini, justru saya setuju, Bu. Eh, Boleh kita hidup dalam keadaan realis. Wah, nggak bisa dong kalau misalnya kayak gitu kan nanti eh, yang diuntungkan cuma ekonomi aja, lingkungannya nggak dipikirin gitu kan. Kita melihat itu pada kenyataan real, ada realismenya seperti itu. Tapi jangan salah gitu. Di Indonesia ini kita itu memiliki lahan yang sangat-sangat luas dan justru dengan adanya struktur dan regulasi kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Justru struktur dan regulasi yang terkait menjaga alam, melestarikan lingkungannya itu juga banyak gitu loh. Dan itu pun sudah lama, sudah sedikit demi sedikit semakin diperbaiki. Contoh dengan misalnya terkait penggunaan plastik dan segala macam, itu kan sudah banyak regulasi yang mengatur tentang sampah-sampah tersebut, limbah-limbah tersebut gitu. Jadi menurut saya dengan adanya struktur dan regulasi yang baik itu bisa menciptakan mengamankan ekonominya juga dan melestarikan lingkungan. Jadi tidak hanya satu sisi, tapi justru mengamankan dua sisi. Di ekonominya kita itu bisa berkembang dengan lebih baik dengan keadaan regulasi tersebut, dan lingkungan pun juga bisa teramankan karena kita menciptakan misalnya terkait penebangan liar, reboisasi dan segala macam seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, thank you Satrio. Jadi Satrio setuju ya. Saya coba ke Iqbal. Silakan Iqbal, boleh. Oke, Miss. Terima kasih sudah memberikan waktu. Kalau menanggapi pertanyaan struktur dan regulasi mengamankan perekonomian dan melestarikan lingkungan, saya pernah mendengar mengikuti webinar dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini antara setuju dan tidak setuju, Miss. Karena mereka sudah merencanakan pembangunan khusus untuk Indonesia sendiri ya. Keadaan tersebut bisa 50-50, Miss, 50-50. Antara kita mengamankan perekonomian dan melestarikan lingkungan. Karena sejatinya ketika sudah direncanakan untuk pembangunan nasional, dan itu pastinya untuk perkembangan perekonomian Indonesia, di sisi lain mereka juga melestarikan lingkungan dengan solusi-solusi yang sudah dicantumkan dalam proyek Bappenas itu sendiri. Nah, karena di sini saya tidak bilang setuju atau tidak setuju, tapi saya bilangnya 50-50 karena semuanya bisa dipraktekkan atau diaplikasikan secara bersamaan gitu, Miss. Terima kasih. Oke, Mas Iqbal, coba cari jalan tengah ya. Oke, saya coba ke Mas Febriansyah. Ya, oke, Miss. Kalau misalnya menurut saya pribadi, saya mirip juga sama Iqbal. Karena menurut saya ini bukanlah sesuatu hal yang bisa setuju dan tidak setuju. Tergantung dari mana kita melihatnya, perspektif mana. Soalnya kalau misalnya menurut saya sendiri, mirip, kalau misalnya nggak setuju itu mungkin sama dengan Diva yang kayak ada Omnibus Law dan lain-lain. Tapi menurut saya pribadi juga ada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh beberapa, contohnya kalau misalnya dari global itu tuh kayak Paris Agreement, dan menurut saya itu salah satu contoh regulasi yang menurut saya dapat membantu walaupun dalam kenyataannya tuh masih kurang gitu. Jadi menurut saya itu tuh masih tergantung dari perspektif mana kita melihat dari si regulasi ini, Miss. Gitu, Miss. Oke, thank you Febri. Bara. Kalau saya setuju, Miss, dengan catatan struktur dan regulasinya itu benar-benar gitu, Miss. Dalam artian
Saya melihat di sini setuju. Kenapa? Karena kita lihat aja sekarang ada struktur dan regulasinya di dalam lapangan gitu. Seringkali terjadi pembelotan ataupun penyimpangan-penyimpangan, apalagi tanpa struktur dan regulasi gitu. Mungkin kalau tadi menyinggung dari Mbak tadi ya, kalau misalkan masalah Omnibus Law itu, di Indonesia itu kita yang perlu kita highlight itu pelaksanaannya gitu. Tapi kalau struktur dan regulasinya itu udah bagus, tapi kita di pelaksanaan itu benar-benar kurang gitu, tidak ada aksi yang nyata. Ya, nah itu mungkin yang jadi permasalahan kita kalau struktur dan regulasi itu memang perlu gitu, seperti itu Bu. Oke, menarik nih kata Bara, struktur regulasinya bagus, implementasinya nih yang perlu ditegakkan lagi. Banyak banget yang tertarik dengan isu ini, ada Febri, Kolik, dan Genta, Febri Perdana maksudnya. Nanti ini ya, saya minta 3 orang ini dulu aja ya, yang lain nanti di pertanyaan berikutnya. Silahkan, Genta udah siap mungkin? Halo Bu. Iya, Halo. udah terdengar, mungkin ngomongnya agak keras aja. Halo. Ya, sip. Kalau menurut saya itu ikut dari soalnya Bu. Soalnya struktur dan regulasi dapat membantu mengamankan perekonomian dan melestarikan lingkungan. Setuju atau tidak setuju? Kalau saya lihat dari soal, saya setuju. Tetapi ada tetapinya. Tergantung manusia itu sendiri, Miss. Kalau manusianya kalau manusianya ya tidak taat peraturan yang udah diberikan gitu, regulasinya yang udah diberikan dan struktur yang sudah diberikan, ya mengamankan perekonomian dan melestarikan lingkungan tidak akan terjadi juga, Miss. Jadi antara setuju dan tidak setuju. Cuma kalau untuk dari soal ini saya setuju gitu, Miss. Oke. Terima kasih. Thank you, Mas Genta. Kita ke Mas Febri Perdana ya, silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya, Miss. Jadi di sini saya kurang setuju sih, karena kebetulan saya dari Kalimantan, jadi untuk struktur dan regulasinya untuk mengamankan perekonomian ya betul untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat adat dan lain-lain. Tetapi untuk lingkungannya kebanyakan tuh banyak hutan yang dibabat dari perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kalimantan sekarang. Jadi mereka seperti yang mungkin teman-teman pada tahu, sekarang kan lagi ada konflik adat nih dengan perusahaan yang mana hutan adat dibabat oleh perusahaan tersebut. Jadi di sini semua tidak teruntungkan, ada yang dirugikan juga untuk masyarakat adat dan sekitar, yang mana hutan dijadikan rumah bagi mereka di adat, tapi di sebagian seperti perusahaan mereka teruntungi. Tetapi yang tadi ada teman siapa ya tadi yang ngomong bahwa mereka tebang tanam kan itu, sedangkan sebenarnya yang terjadi di Kalimantan itu tidak seperti itu. Mereka tebang tapi tidak menanam lagi. Yang mereka tanam bukan pohon lagi tapi sawit. Jadi seperti itu, Miss. Oke, thank you Mas Febri Perdana ya. Menarik ini. Yang ditebang pohon, hutan, katanya mau ditanam lagi, tapi yang ditanam sawit, bukan pohon lagi. Oke. Kita ke Mas Kolik ya. Silakan Mas. Gimana Mas Kolik? Jadi enggak? Beliau kepencet ya, mungkin jangan-jangan. Oke, kita lanjutkan dulu aja ya kalau gitu. Banyak yang setuju dan juga ada yang nggak setuju. Oke. Yang keempat,
ekosentrisme tidak bisa diterapkan oleh setiap aktor. Ekosentrisme itu adalah bagaimana kita kemudian mengutamakan atau melihat proses pembangunan, kemudian proses politik, proses ekonomi, itu dipusatkan pada lingkungan. Gitu. Nah, Anda setuju apa enggak kalau ekosentrisme itu tidak bisa diterapkan setiap aktor? Gitu? Atau dalam arti lain bahwa ekosentrisme hanya bisa diterapkan oleh aktor tertentu? Gitu. Silakan, siapa yang mau bersuara? Mana nih? Miss, boleh diulangi Miss tadi Miss? Ekosentrisme itu kan bagaimana cara pandang kita terhadap pembangunan, terhadap politik, terhadap ekonomi, semuanya dipusatkan untuk kepentingan lingkungan, untuk keamanan lingkungan. Jadi di sini artinya adalah bahwa ekosentrisme itu hanya bisa diterapkan oleh aktor tertentu, atau nggak semua aktor itu bisa menerapkan. Anda setuju nggak kalau ekosentrisme tidak bisa diterapkan oleh semua aktor? Kalau Anda setuju, berarti Anda sepakat bahwa ekosentrisme hanya bisa diterapkan oleh beberapa aktor saja. Boleh Miss menanggapi Miss? Iya, silakan. Sepertinya hanya bisa diterapkan oleh beberapa aktor saja, Miss. Gimana? Karena contohnya kayak tol kemarin, pembukaan atau pembuatan tol di Jawa itu pertama kan pastinya pemerintah memberikan kayak suntikan dana untuk orang yang punya lahan tersebut. Kadang ada orang yang tidak setuju karena adanya kepentingan pribadi, tapi ada orang yang setuju karena mungkin dia merasa dengan aku memberikan ini akan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi itu hanya bisa dilaksanakan atau dipraktekkan, diaplikasikan oleh beberapa aktor saja, tidak semua aktor bisa melaksanakan. Gitu, Miss. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ada yang lain? Silakan Mbak Vika. Oke, baiklah, izin masuk, Miss. Saya setuju kalau ekosentrisme memang tidak bisa diterapkan oleh setiap aktor. Seperti tadi sudah kita jelaskan, banyak sekali argumen dari teman-teman bahwa sebenarnya ekonomi dan lingkungan itu nggak bisa berjalan berdampingan atau seimbang. Karena kita harus sadar gitu, kalau kita mau mencapai tujuan harus ada yang dikorbankan, dan sangat tidak realistis kalau seandainya kita harus memaksa ekonomi dan lingkungan itu harus berjalan dengan seimbang. Karena balik lagi, tadi sudah disampaikan bahwa regulasi dan struktur itu tetap dibuat untuk membantu mengamankan. Tapi apakah struktur dan regulasi itu berjalan dengan baik, itu kan balik lagi ke balik lagi ke kenyataannya, apakah itu berdampak, apakah itu berefek terhadap apa yang sedang dijalankan. Menurut saya begitu sih, Miss. Jadi tetap ekosentrisme tidak akan bisa diterapkan oleh berbagai aktor gitu. Hanya aktor-aktor tertentu. Itu aja sih dari saya, Miss. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Vika Savitri tadi pendapatnya. Ini Mas Kolik katanya mengalami kendala untuk menyalakan mic. Saya nggak tahu kenapa Mas, coba bisa nggak nyalain, soalnya saya tuh udah unmute Anda gitu, tapi nggak bisa. Mungkin karena loginnya pakai akun UII nggak? Oh, Anda loginnya nggak pakai akun UII, Mas. Jadi nggak bisa. Mungkin besok saya setting ulang ya. Teman-teman kalau login pakai akun UII ya, Mas Kolik
Kalau misalnya bisa di-unmute, nanti bisa silakan diinterupsi bicaranya atau misalnya ingin berpendapat gitu. Tapi kalau nggak bisa, mungkin bisa diketik di kolom chat atau di pertemuan berikutnya ya Mas, mohon maaf. Kita lanjutkan dulu ya ke slide berikutnya. Krisis lingkungan merupakan masalah global, sehingga membutuhkan respon global daripada menggunakan cara-cara lokal. Jadi karena ini masalah global, cara menyelesaikannya ya pakai cara global gitu. Pakai rezim internasional, organisasi internasional gitu contohnya. Teman-teman setuju nggak? Silakan siapa yang mau berpendapat. Boleh langsung open mic. Ini pertanyaan terakhir BTW. Izin Miss, Ya, silakan. saya kali ini memilih tidak setuju. Kenapa? Karena menurut saya kadangkala cara-cara lokal seperti kepercayaan adat ataupun budaya yang sudah ada di masyarakat itu kadangkala lebih menjaga daripada dari global gitu kan. Mereka kalau notabene-nya mereka kan sebagai warga lokal gitu, mereka yang tahu asal usul tempat tersebut, mereka yang tahu medannya seperti apa. Dan saya rasa di beberapa ini di Indonesia seperti contoh kasus Kinipan ataupun suku adat Baduy dengan cara lokal sudah cukup efektif gitu, Miss. Oke, thank you Mas Bara. Ini menarik nih, ternyata ada yang beranggapan dengan cara lokal. Saya ke Mbak Diva, silakan Mbak Diva. Baik, Miss, makasih atas waktunya. Jadi saya juga memilih tidak setuju, tapi dengan alasan yang berbeda dengan Mas Bara tadi. Jadi kenapa saya nggak setuju? Yang pertama karena isu atau bisa kita bilang krisis lingkungan itu atau isu lokal yang mengenai lingkungan bisa sampai ke ranah global, itu sebenarnya juga digerakkan oleh yang lokal dulu. Jadi untuk kita bisa mencapai ranah global, itu sebenarnya juga butuh pendorong dari ranah lokal. Nah, terus kenapa nggak menggunakan cara-cara lokal? Karena bukan tidak menggunakan, tapi kita pertama langkah-langkahnya sebenarnya juga dari lokal dulu, baru ke global gitu. Terus abis itu karena kan tanpa kita bergerak di ranah lokal, sebenarnya kan kita juga secara nggak langsung nggak menyadari kalau misal ini tuh ada masalah lingkungan loh gitu. Terus bagaimana global bisa tahu kalau misal orang lokal aja nggak tahu gitu? Itu Mas dari saya. Oke, jadi dari lokal ke global gitu ya untuk Mbak Diva. Saya ke Mbak Putri. Baik, Miss, makasih. Kalau saya pribadi sih berpendapat setuju ya, karena seperti yang kita tahu sekarang kita nggak bisa menafikan bahwa dengan adanya globalisasi, terus juga dengan adanya teknologi-teknologi baru gitu, itu tuh mengakibatkan masalah lingkungan itu jadi masalah global. Kenapa? Karena kita ambil contoh ketika kebakaran di Indonesia gitu. Nah, kebakaran hutan di Indonesia itu kita mencoba untuk istilahnya meredam pun pada akhirnya kita seringkali ini tuh jadi isu global yang sulit untuk kita hilangkan. Jadi kalau saya pribadi merasa ketika sebuah isu lingkungan itu sudah terjadi dalam suatu lingkup lokal, itu lambat laun mereka akan berpengaruh ke lingkungan global, ditambah lagi dengan keadaan dunia yang saat ini yang segala sesuatunya mudah untuk tersebar, itu tuh jadi masalah bersama untuk kita hadapi, kayak gitu sih, Miss. Terima kasih. Oke, thank you Putri. Banyak banget nih yang mau bicara. Saya pilih ya. Oke, katanya Mas Kolik sudah bisa. Kita kasih kesempatan ya. Silahkan Mas Kolik mau ngomongin yang ketiga. Bentar ya teman-teman, kita sabar dulu. Kasihan Masnya. Oke, silahkan Mas. Tes. Sudah bisa. Ya, sip. Sorry Miss, ini sebelumnya saya menggunakan dua device di sini. Ya, nggak apa-apa. Gimana Mas? Iya, jadi kalau menurut saya gitu, kalau misalkan kita lebih realistis, justru mungkin jawabannya kalau dari saya pribadi tidak setuju. Tidak setuju, mungkin ada beberapa pendapat saya juga yang hampir sama gitu dengan sebelumnya Mbak Diva itu. Ya karena struktur dan regulasi ini memang gitu segala peraturan perundang-undangan tentang lingkungan itu ada.
di negara kita di Indonesia ini lengkap semua, undang-undang peraturan ada. Tapi jika lebih realistis mungkin ini hanya untuk mengamankan perekonomian gitu. Salah satu contoh yang saya angkat gitu, contohnya kayak tentang penggantian wadah plastik menjadi kertas gitu. Jadi undang-undang atau peraturan tentang itu, tentang perubahan wadah menjadi wadah kertas di supermarket itu hanya menjadi alih-alih, hanya menjadi dalih mengatasnamakan ramah lingkungan, tapi tentunya dengan tujuan mengamankan perekonomian gitu. Jadi struktur dan regulasi di Indonesia ini sudah sangat lengkap gitu kan, tentang pelestarian lingkungan, alam segala macam. Tapi kalau dari penglihatan saya gitu, semua itu hanya menjadi alih-alih dari aturan dan undang-undang itu. Mereka hanya mengatasnamakan ramah lingkungan untuk mengamankan perekonomian. Gitu aja Miss dari saya. Terima kasih. Skeptis ya berarti Mas. Iya Miss, karena bilangnya gitu kan ramah lingkungan gitu kan, pakai kertas lebih ramah lingkungan gitu kan, tapi ya, nyatanya ya pohon-pohon ditebang lebih banyak gitu kan, toh pakai plastik justru lebih ramah lingkungan gitu. Bisa karena walaupun plastik itu lama didaur ulang gitu kan, lama memuai, tapi dia kan akan terus-menerus didaur ulang dan akan menjadi plastik lagi gitu. Sedangkan kertas pasti akan terus banyak penebangan pohon dan tentunya untuk meningkatkan nilai ekonomi gitu. Realistis aja gitu. Terima kasih, Miss. Oke, thank you Mas Kolik. Menarik ya, ini walaupun ada struktur dan regulasi, siapa di balik kepentingan itu ya. Pasti ada seseorang yang punya power gitu untuk mengatur semuanya, sehingga apa yang dibuat itu sesuai dengan keinginan atau kepentingannya dia. Oke, kita balik ke nomor 5 tadi ya teman-teman. Makasih ya Mas Kolik sudah mengupayakan. Saya ke Mbak Fathiyah. Ini bacanya gimana Mbak? Baik Miss, Fathiyah Miss. Fathiyah ya? Ya. Oke, Baik, Miss. silakan. Jadi untuk pertanyaan ini yang kelima, saya memilih untuk setuju. Karena kalau menurut saya, satu negara saja yang dia itu tidak, yang dia itu mengabaikan kelestarian lingkungan, maka itu akan berdampak besar pada perubahan iklim di global gitu. Termasuk apalagi kalau di Indonesia, yang mana Indonesia itu hutannya luas, dia memiliki sumber daya yang itu sangat berarti untuk kelestarian lingkungan di dunia gitu. Nah, kalau misalnya yang kita lihat, yang aku tahu juga gitu, Miss, di hutan-hutan di Indonesia itu banyak kayak penebangan, terus habis itu yang pergantian lahan sawit, terus apa namanya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakatnya ini malah justru abai gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mau dari lokal kita sendiri, mungkin yang apa ya, yang peduli terhadap isu ini adalah masyarakat adat. Tapi orang-orang di Indonesia itu sendiri, di lokal itu sendiri, keseluruhan mereka nggak begitu peduli gitu. Justru malah akhirnya ada campur tangan dari global, kayak misalnya di Eropa, itu sempat ada bantuan untuk apa namanya khusus untuk lingkungan gitu di Indonesia. Jadi justru malah negara-negara maju dari Eropa kayak gitu, itu mereka kasih sumbangan untuk melestarikan lingkungan di Indonesia kayak gitu. Karena kalau misalnya kita apa ya mengandalkan kelestarian lingkungan dari lokal sendiri, itu menurut saya nggak akan mencukupi gitu. Maksudnya kita nggak memadai untuk itu. Justru malah yang ada saat ini mungkin kalau misalnya tadi ada yang bilang ya apa namanya mungkin cukup untuk dari lokal aja karena takutnya kalau misalnya nanti ada campur tangan dari global itu justru malah apa namanya membuat apa ya mengabaikan masyarakat adat kayak gitu. Justru yang mengabaikan masyarakat adat itu adalah ekonomi yang liberal, ekonominya apa namanya barat, tapi bukan soal lingkungannya karena kalau misalnya setahu saya juga itu juga soal lingkungan apa namanya masyarakat barat itu sangat concern di situ, maksudnya sangat memperhatikan di sana gitu. Termasuk kan adanya Paris Agreement dan perjanjian-perjanjian yang seperti itu dibuat bersama-sama di sana. Kayak gitu, Miss.
Oke, thank you Mbak Fathia. Berarti Anda setuju ya ini? Iya, Miss. Oke, sip. Saya ke Mas Rizal Sodik. Iya, terima kasih, Miss. Meneruskan dari Mbak Alda, tadi cukup panjang ya pendapatnya. Saya mungkin setuju dari sini. Saya mengambil pertanyaan yang nomor 3 tadi tentang struktur dan regulasi. Ini berkaitan menurut saya. Tadi tentang regulasi dan strukturnya, dan di sini tentang realisasinya. Menurut saya global sama lokal ini bukan tentang bukan tentang siapa yang harus bertanggung jawab, tapi dua entitas ini menurut saya bertanggung jawab dan mereka punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan mengurangi krisis lingkungan ini. Dan kedua entitas ini menurut saya harus bersinergi, Miss. Jadi, dari lokal ini mereka bisa melakukan X secara langsung. Nah, struktur dan regulasi itu memberikan program yang jelas, memberikan fasilitas yang baik agar penanganan krisis lingkungan ini bisa dilakukan dengan baik dan tepat, begitu, Miss. Oke, thank you Mas Rizal atas pendapatnya. Saya ke Mbak Vika ya, yang terakhir ya ini ya. Oke, baiklah, terima kasih Miss. Saya izin masuk. Menanggapi pertanyaan dari krisis lingkungan merupakan masalah global sehingga membutuhkan respon global daripada menggunakan cara lokal. Saya setuju sih, karena banyak dari permasalahan lokal yang sebenarnya udah kita tahu, tapi itu nggak pernah ada solusi dan digerakkan oleh pemerintahnya itu sendiri, sehingga harus mendapatkan respon dari global dulu supaya pemerintahnya tuh aware kalau ini nih harus diselesaikan, dan ini juga jika dibiarkan berkepanjangan akan berdampak kepada global secara besar, seperti masalah air bersih. Kita tahu bahwa konsumsi air bersih sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Apakah respon pemerintah baik terhadap hal tersebut? Saya rasa kurang baik, sehingga harus mendapat respon dari global untuk memecahkan masalah ini, seperti agenda dan program yang dibangun oleh UNICEF kepada Indonesia, misal yang ada di Papua, sehingga pemerintah itu sadar bahwa di Papua itu harus dibantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut, karena masalah lingkungan yang ada di sana juga akan berdampak ke masalah-masalah lainnya seperti kesehatan dan lain-lain. Dari saya itu sih, Miss. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Vika. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada yang belum sempat bicara ya. Ini kita lanjutkan dulu ke materinya. Kalau nanti teman-teman mau diskusi, kita bisa setelah ini ya, kalau misalnya teman-teman berkenan, karena waktunya udah 11.53. Semoga saya bisa menyampaikan materi berikutnya dengan waktu yang singkat. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang green politics atau green political theory, atau bisa disebut sebagai GPT, itu biasanya akan ada 3 fase, teman-teman, gitu. Fase partisipasi, survival, dan emansipasi. Kenapa sih kok ini ada fase-fasenya ini? Karena dari setiap gerakan atau gagasan mengenai green political theory itu punya karakteristik sendiri-sendiri gitu. Mereka mulai muncul pada saat era Perang Dingin di tahun 60-an. Jadi mereka bicara tentang bagaimana sih sebenarnya aktor-aktor negara itu punya partisipasi atau punya kontribusi terhadap kerusakan maupun kelestarian lingkungan. Sehingga mereka itu framingnya adalah partisipasi. Siapa yang mau berpartisipasi, maka dia yang akan punya hasil kontribusi yang positif gitu. Siapa yang mau berpartisipasi dalam aturan A, dalam rezim internasional A, dalam organisasi internasional B, maka dia yang akan punya kontribusi untuk melestarikan lingkungan gitu. Nah, di tahun 70-an dunia itu menghadapi yang namanya baby boomer gitu. Kenaikan populasi, ledakan populasi yang sangat tinggi, sehingga muncul gagasan-gagasan seperti limits to growth gitu.
Sehingga tadi kita sempat diskusi mengenai bagaimana kalau populasi itu meningkat dengan drastis atau terus meningkat secara terus-menerus gitu, akan menimbulkan banyak permasalahan. Dan Green Political Theory itu percaya itu di tahun 70-an mereka percaya bahwa cara untuk menangani masalah lingkungan itu ya menekan kepadatan penduduk, menekan laju populasi manusia. Makanya di sini karakteristik dari Green Political Theory itu disebut sebagai survival. Kemudian di masa tahun 1980-an hingga sekarang itu dinamakan sebagai masa emansipasi. Kenapa? Karena di sini kita dalam tanda kutip udah nggak survival lagi, kita udah menemukan cara-cara melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya, cara untuk menekan populasi atau pertumbuhan penduduk melalui misalnya birth control gitu, misalnya keluarga berencana dan seterusnya. Sehingga kita kemudian masuk pada masa bagaimana sih sebenarnya partisipasi nih misalnya. Partisipasi ini nggak cuma dilakukan oleh negara gitu, emansipasi atau kesetaraan. Partisipasi itu bisa dilakukan oleh negara, oleh masyarakat sipil, publik, individu bahkan, bisa dilakukan oleh organisasi internasional, bisa dilakukan oleh NGO, bisa dilakukan oleh siapapun gitu teman-teman. Sehingga di sini masalah lingkungan itu diyakini dan disadari ini adalah masalah semua orang. Adalah masalah semua elemen dalam masyarakat. Nggak cuma masalahnya negara, tapi juga masalah kita sendiri sebagai individu juga gitu. Sehingga siapapun harus concern ke sini. Karena tadi mengutip kata teman-teman bahwa lingkungan bisa hidup tanpa kita, tapi kita nggak akan pernah bisa hidup tanpa lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Environmentalism versus green politics. Nah, ini yang beda dari environmentalisme dan green politics. Sebelum ke sini samaannya apa sih? Sama-sama mengakui adanya ekosentrisme. Sama-sama percaya dan yakin bahwa pusat pembangunan, tujuan pembangunan, sistem politik, jalannya sistem sosial itu dipusatkan pada lingkungan gitu. Tapi cara untuk mencapai goal kelestarian lingkungan, keseimbangan antara lingkungan dengan manusia itu melalui cara yang seperti apa, itu yang berbeda antara environmentalism dan green politics. Tolong teman-teman ingat ini sampai teman-teman nanti lulus, karena banyak nanti saya banyak menjumpai dari teman-temannya teman-teman mahasiswa menggunakan teori green politics untuk skripsinya. Tapi mereka membahas tentang struktur, mereka membahas tentang aturan yang digunakan negara untuk menegakkan atau untuk mengeliminasi, mengurangi namanya krisis lingkungan, dan itu berhasil. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda dan juga bisa salah dipahami gitu. Karena apa? Karena green political theory itu menentang terhadap yang namanya struktur. Environmentalism atau environmentalisme itu sangat mendukung struktur. Oleh karena itu, kenapa tadi saya munculkan pertanyaan, struktur itu sumber masalah atau bukan sih? Kalau environmentalisme, dia bicara struktur adalah sumber solusi. Cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membuat struktur, dengan membuat negara, dengan membuat rezim internasional, dengan membuat omnibus law, dengan membuat Paris Agreement gitu. Kalau environmentalism. Kalau green political theory, enggak. Paris Agreement itu sumber masalah. Negara itu sumber masalah. Kenapa? Karena negara itu banyak sekali birokrasinya. Mereka didominasi oleh elit politik. Enggak setiap masyarakat, enggak setiap individu, enggak setiap elemen dalam sistem sosial bisa berkontribusi dalam pembangunan, dalam melestarikan lingkungan. Enggak setiap masyarakat adat itu bisa mempertahankan kelestarian lingkungannya, justru ditindas oleh negara gitu. Terus mana yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya tergantung dalam konteks yang kita hadapi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan skripsi ataupun menganalisis yang lain gitu, teman-teman harus benar-benar memahami teori atau konsep itu tuh sebenarnya asumsi dasarnya apa sih? Dia berpihak kepada siapa sih gitu. Kalau teman-teman membicarakan tentang
keberhasilan negara misalnya Amerika Serikat atau siapa ya, Jepang katakanlah misalnya, Jepang dalam mereduksi emisi karbon sesuai dengan Paris Agreement gitu. Itu kan bicara struktur. Maka teman-teman nggak cocok pakai green political theory. Kenapa? Karena green political theory nggak setuju bahwa struktur itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah lingkungan, bisa digunakan untuk mereduksi emisi karbon gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ini harus diperhatikan dengan baik gitu ya. Environmentalism compatible dengan liberal institutionalis punyanya Keohane. Kenapa? Liberal institusionalis itu adalah institusionalisme yang beranggapan bahwa institusi internasional itu bisa menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, masalah keamanan, masalah politik, masalah kebudayaan, dan sebagainya. Sehingga dia sangat cocok dengan environmentalisme. Kemudian, di sini, green political theory skeptis terhadap nation states dan struktur yang lain. Mereka mencoba merespon terhadap krisis lingkungan. Contohnya adalah Robin Eckersley dan Thomas Dobson. Jadi di sini krisis lingkungan itu banyak disebabkan oleh struktur. Kenapa kok mereka percaya? Karena mereka melihat adanya fenomena berupa revolusi industri atau industrialisasi yang terjadi di sekitar abad 16, teman-teman. Karena di situ dulu dikembangkan teknologi-teknologi yang itu dihimpun oleh negara, kemudian untuk melakukan pembangunan, melakukan aktivitas ekonomi, menghasilkan keuntungan, dan seterusnya yang itu dikelola oleh negara, sehingga mereka nggak percaya kalau negara atau struktur ini yang kemudian berperan untuk melakukan eliminasi terhadap krisis lingkungan. Justru negara itu sumbernya gitu. Jadi ada alasan kenapa dia percaya dan ada alasan kenapa yang satu tidak gitu. Kemudian yang environmentalisme fokus pada emergence of international environmental regimes and sustainable development. Dia adalah problem solving theory. Dia bilang bahwa ada kenaikan suhu, ada pemanasan global, maka solusinya adalah rezim internasional, struktur, kemudian itu adalah solusi yang dia pikir menurut dia adalah yang terbaik gitu. Saya nggak bicara ini salah, tapi ini adalah pandangan dari environmentalism. Sementara green political theory bicara bahwa focusing on the need for global scale political transformation, dan dia termasuk critical theory. Focusing on the need for global scale political transformation itu adalah melihat atau terus mempertanyakan, karena dia teori kritis ya, terus mempertanyakan apakah Paris Agreement itu efektif misalnya. Apakah Paris Agreement itu bisa mencegah kenaikan suhu di bawah 2 derajat sesuai dengan target gitu. Kalau nggak bisa, kita harus tetap memperbarui, mungkin buat rezim baru, mungkin rezimnya dihancurkan, mungkin rezimnya ditransformasikan, gitu, political transformation, atau justru hal-hal yang lain. Jadi terus mempertanyakan gitu. Itu adalah green political theory. Kalau environmentalism, ya sudah, itu ada, itu yang digunakan, itu yang dipercayai akan menghasilkan sebuah solusi. Gitu. Solusi yang bagus, solusi yang diharapkan tentunya. Oke, saya akan lanjut. Ekosentrisme dan antroposentrisme. Ini saya katakan bahwa ekosentrisme berpusat pada lingkungan, keseimbangan alam untuk menunjang kehidupan manusia dan yang lain. Antroposentrisme semuanya berpusat pada kebutuhan manusia, pada ekonomi dilakukan untuk kebutuhan manusia, untuk keuntungan dan seterusnya gitu. Masalahnya adalah apakah kita bisa hidup seperti itu gitu. Kalau di sini perlu dipahami bahwa ekosentrisme dalam green political theory itu berpendapat bahwa terjadi interrelations ecological relationships. Jadi ada hubungan antar manusia dengan unsur yang lain, yang abiotik dengan biotik yang saya tadi sampaikan dalam pertanyaan bahwa kita itu punya keterikatan dengan alam. Itu kita nggak bisa hidup dengan alam. Kita juga punya keterikatan dengan makhluk yang lain, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan sebagainya, dengan tanah, air, api, udara, kayak avatar. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian no convincing criteria for distinction and between humans and non-humans. Jadi di sini ekosentrisme itu tidak terlalu memandang membedakan antara manusia dengan non-manusia gitu. Semuanya itu sama, semuanya itu entah manusia, entah tumbuhan, entah hewan, semuanya punya nyawa, semuanya punya kemampuan biologis, semuanya punya perasaan gitu mungkin bahkan ya. Kalau teman-teman pernah melihat eksperimen-eksperimen tertentu gitu, misalnya tanaman yang dia itu setiap hari diberikan musik-musik yang keras, atau diberi umpatan-umpatan dengan tanaman yang setiap hari disetelkan musik klasik gitu, tumbuhnya itu beda teman-teman. Tanamannya disetelkan musik klasik itu tumbuhnya subur, hijau, rimbun. Yang diberi umpatan-umpatan itu kayak sedih, mengkerut, kecil, kerdil gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia punya nyawa, dia punya sesuatu yang dia itu ingin pertahankan, yaitu hidupnya. Sehingga di sini green political theory maupun environmentalism sebenarnya percaya bahwa kita nggak perlu membeda-bedakan gitu sebenarnya antara unsur manusia dan non-manusia. Kemudian green political theory juga percaya broad emancipatory project, bahwa semua bisa berkontribusi di situ. Mau dia individu, mau dia kecil, besar, dalam ukuran powernya misalnya, mau dia itu masih muda, tua, dan seterusnya bisa. Kemudian relative autonomy of all entities. Maksudnya adalah bahwa semuanya punya otonomi yang relatif itu. Artinya adalah otonomi itu apa sih? Otonomi itu adalah kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya pandangan, semuanya itu tidak boleh dibatasi untuk diungkapkan ataupun diekspresikan selama hal itu tidak merugikan orang lain gitu. Sehingga kita perlu memahami di sini bahwa setiap individu, setiap entitas dalam masyarakat punya hak-haknya sendiri, punya pandangan-pandangan tersendiri mengenai lingkungan, mengenai kehidupan, sehingga perlu didengarkan, perlu diajak bicara, perlu diajak berdialog gitu. Kemudian resource conservation, human welfare ecology, maksudnya adalah bahwa dia mengakui lingkungan itu memang harus dijaga, dan juga kesejahteraan manusia itu juga harus dicapai. Kita tidak boleh melihat pada aspek jangka pendek, dalam arti bahwa kita ingin mendapatkan keuntungan ekonomi tapi pohonnya ditebang gitu. Di sini kita akan dihadapkan pada situasi bahwa ketika pohon ditebang, pemanasan global akan meningkat sehingga lingkungan akan rusak dan seterusnya. Kita harus berpikir dalam jangka waktu yang panjang gitu. Walaupun mungkin sekarang kita nggak bisa mendapatkan ekonomi yang meroket gitu, tapi dalam waktu 100-200 ke depan kita akan 100-200 tahun ke depan kita akan selamat gitu. Preservationism itu artinya adalah bagaimana kita selalu menyajikan yang terbaik, selalu memikirkan keseimbangan, selalu berupaya untuk melindungi sesama maupun makhluk-makhluk yang lain. Kemudian animal liberations artinya adalah bahwa kita juga memikirkan kesejahteraan hewan. Gitu. Kemudian kita akan beranjak pada limits to growth and post development. Limits to growth itu yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana caranya untuk membatasi pertumbuhan dari green political theory. Mereka percaya bahwa ekonomi itu dan juga population growth adalah sumber masalah gitu. Dan di sini kenapa kok jadi sumber masalah? Karena kalau populasi itu terus meningkat, resources-nya itu tetap, maka itu akan menimbulkan scarcity atau kelangkaan, sehingga kita rebutan bisa berkonflik gitu. Kalau teman-teman pernah belajar mengenai apa yang disampaikan oleh Thomas Robert Malthus, beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan populasi itu seperti deret geometri berkali-kali lipat gitu, misalnya dari 2, 4 berpangkat, seperti bilangan berpangkat gitu ya teman-teman, 2, 4, kemudian 16, kemudian dan seterusnya gitu. Tapi kalau pertumbuhan stok makanan itu seperti deret angka, jadi seperti pertambahan, bukan bilangan berpangkat, seperti 2, 4,
kemudian 8, baru 16. Beda kalau yang sebelumnya 2, 4, kemudian langsung ke 16 tanpa 8 gitu. Jadi pertumbuhannya itu jauh lebih cepat populasi daripada pertumbuhan stok makanan, sehingga ini akan menyebabkan running out of resources. Ini adalah hal yang perlu diperdebatkan sebenarnya, karena kita bisa menganggap bahwa saat ini kita nggak kekurangan makanan, tapi hanya saja distribusinya itu tidak merata gitu. Tapi itu adalah anggapan dari green political theory. Kemudian exceeding carrying capacity, productive capacity, itu maksudnya adalah bagaimana kita memaksimalisasi kemampuan kita untuk memproduksi sesuatu, tapi juga tetap dilakukan secara efektif tanpa mengesampingkan kerusakan atau kelestarian lingkungan. Kemudian exceeding absorptive capacity, maksudnya adalah bagaimana cara kita supaya lingkungan itu tetap bisa melakukan absorpsi terhadap atau melakukan toleransi terhadap kerusakan minor dalam tanda kutip yang dihasilkan oleh aktivitas manusia gitu. Misalnya apa? Kalau kita membuang limbah berupa makanan itu kan limbah organik ya teman-teman sebenarnya. Kalau sedikit itu bisa diuraikan oleh tanah gitu, tapi kalau bertumpuk-tumpuk gitu banyak sekali, itu kan perlu cara pengolahan yang lebih terstruktur, nggak hanya bisa dibuang begitu saja. Kalau terlalu banyak itu akan membusuk, mengganggu dan sebagainya. Kemudian exponential growth is impossible and a finite system. Jadi maksudnya ini berkaitan dengan population growth itu. Pertumbuhan eksponensial atau bilangan berpangkat tadi itu sifatnya tidak mungkin ditanggung oleh bumi ini, sehingga kita perlu solusi yang sifatnya technological dan juga perlu dipahami bahwa itu sifatnya hanya menunda, bukan mencegah krisis itu terjadi. Kemudian memperluas kapasitas absorptif dari lingkungan itu dapat berakibat pada efek katastrofik atau bencana gitu kalau dilakukan secara drastis atau cepat gitu. Dan problem itu berawal semuanya dari population growth and economic gitu. Kalau green political theory percaya bahwa semua masalah yang ada di bumi awal-awalnya adalah masalah pertumbuhan populasi pertama. Kemudian rejection of the state systems, ini maksudnya adalah mereka tidak percaya pada yang namanya sentralisasi atau struktur yang terpusat. Mereka lebih percaya pada desentralisasi. Artinya adalah bahwa di sini otoritas itu sepenuhnya dipegang oleh individu, oleh masyarakat adat. Tidak dipegang oleh negara sepenuhnya misalnya, karena itu adalah sebuah struktur ya. Jadi think globally and act locally itu adalah sebuah gambaran yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan secara sederhana bagaimana green political theory itu bekerja gitu. Kita menyadari bahwa ada sebuah masalah global mengenai isu lingkungan gitu, pemanasan global misalnya. Tapi solusinya yang ditawarkan ya nggak hanya dengan melihat adanya Paris Agreement, nggak hanya dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan gitu misalnya, oleh pemerintah daerah, tapi juga bagaimana masyarakat adat itu berupaya melakukan preservasi, melakukan mitigasi dengan cara misalnya masyarakat adat itu punya sebuah tradisi untuk menjaga hutan. Jadi kalau ada hutan yang gundul ya mereka tanami sendiri lagi gitu misalnya. Itulah bagaimana mereka mengakui yang namanya desentralisasi secara penuh gitu. Mungkin saya lanjutkan dulu ya ke slide berikutnya. Tapi ada beberapa yang berupaya menolak terhadap desentralisasi ini. Kenapa? Karena mereka melihat kalau misalnya nggak ada struktur itu sifatnya akan anarki gitu. Sehingga di sini ketika ada situasi yang anarki, ketika akan melakukan koordinasi itu atau melakukan kerjasama itu kemudian jadi ada semacam kebingungan mungkin ya karena tidak terstruktur, bisa jadi koordinasinya itu seperti puzzle yang terpisah-pisah gitu.
mungkin efektivitasnya jadi dipertanyakan lagi. Kemudian yang kedua adalah explicit rejection of contemporary sovereign state system undermines claims to global relevance. Jadi mereka sangat menentang yang namanya nation states, sehingga mereka juga dipertanyakan mengenai relevansi globalnya. Kalau mereka hanya otoritas atau otonomi masyarakat adat, gitu misalnya otonomi individu, maka relevansi globalnya seperti apa? Bagaimana kita membawa masalah ini ke level global, gitu? Karena di level global sistemnya masih nation state, masih international organization. Jadi harus seperti apa untuk membawa masalah ini ke global, gitu. Kemudian timbul prisoner dilemma and the role of centralized agencies. Maksudnya adalah ada agensi-agensi besar yang itu punya peran yang besar seperti PBB untuk memobilisasi entitas-entitas yang lain, dan juga prisoners dilemma bahwa ketika kita melakukan preservasi lingkungan, apakah orang lain juga akan melakukan hal yang sama dengan kita? Itu dilemanya. Yang saya garis bawahi di sini, padahal ini juga terjadi pada semua orang, tidak hanya pada masalah lingkungan, tapi juga masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan ataupun militer, gitu. Dan di sini Greens in Global Politics itu dia think globally, act locally, slogannya. Jadi mereka menyadari adalah masalah lintas batas global dan masalahnya bisa aja diselesaikan secara lokal, gitu. Kemudian adanya globalisasi, transnational networks and governance. Di sini cara kerja mereka nggak melalui organisasi internasional utamanya atau rezim internasional, tapi melalui network atau jaringan yang sifatnya lebih lentur, gitu, melalui jaringan antar masyarakat sipil, tata kelola, atau jaringan yang ada dalam internet atau dunia maya, atau melalui globalisasi. Kemudian ekosentrisme ini membutuhkan desentralisasi power atau kekuatan dalam negara, tapi juga ada sentralisasi dalam level regional dan global, gitu. Kalau kita bicara struktur, kita nggak hanya bicara di level negara desentralisasinya, tapi juga di regional dan juga global. Kemudian ekosentrisme bisa diinterpretasikan secara bervariasi. Jadi green politics itu apakah semuanya reject pada state system? Tentu saja tidak, gitu, karena ada bermacam-macam variasinya. Nanti tergantung itu masuk pada spektrum yang mana, gitu, perlu kita pahami. Kemudian challenge atau tantangannya adalah adanya homogenisasi dan globalisasi, bahwa di sini globalisasi itu membawa arus dari tempat satu ke tempat lain, gitu, sehingga ketika misalnya penerapan panel surya atau penerapan panel surya di daratan Eropa itu cocok, tapi di Indonesia belum tentu cocok, walaupun ada banyak misalnya sumber tenaga surya. Kenapa kok belum cocok? Ya karena mungkin infrastrukturnya belum ada, sistemnya itu tadi strukturnya yang jelek dan seterusnya. Sovereignty need not simply mean relentless hostility and competition between states. Jadi maksudnya adalah kedaulatan itu bukan kompetisi antar satu negara dengan yang lain, tapi juga bisa berarti bahwa kedaulatan itu adalah kebebasan untuk memilih jalan kita untuk menyelamatkan lingkungan itu seperti apa, gitu. Kemudian yang terakhir adalah potensial atau potensi yang ada di lingkungan kita itu sifatnya multilateral atau bisa dilakukan melalui kerjasama, gitu. Tapi dalam hal ini kerjasama itu seringkali mengabaikan atau bahkan mengerdilkan peran-peran masyarakat-masyarakat yang tidak terafiliasi secara formal dalam sebuah organisasi atau struktur. Sehingga green politics itu di sini berkomentar bahwa sistem yang ada saat ini seharusnya diperbaiki, ditransformasikan, sehingga ketika ada masyarakat adat yang mau ngomong, ada individu yang mau ngomong, itu tidak harus menggunakan jalur-jalur formal, gitu, nggak harus gabung dalam organisasi, nggak harus gabung dalam konteks sebagai delegasi negara, gitu misalnya. Oke, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ungkapan dari analis Albom Selwyn
dia bicara when the last tree is cut, the last fish is caught, and the last river is polluted. When the breath, the air is sickening, you will realize too late the wealth is not in bank accounts, and that you can't eat money. Ini artinya adalah ketika pohon terakhir itu ditebang, ikan terakhir itu ditangkap, kemudian sungai terakhir itu telah terpolusi, dan kita ini merasakan udara yang kita hirup itu terasa menyesakkan, kita akan menyadari bahwa semuanya sudah terlambat, bahwa hal yang kita inginkan atau kenyamanan atau kehidupan yang kita inginkan itu bukan mengenai uang yang banyak, karena di sini kita menyadari bahwa uang itu nggak bisa dibeli. Saat ini uang itu nggak bisa membeli semuanya, Saat ini mungkin kita masih bisa menggunakan uang itu untuk membeli segala hal, tapi ketika segala hal itu sudah rusak, maka semuanya tidak akan berguna, teman-teman. Oke, ini referensinya, silakan bisa dibaca. Saya akan membagikan ini kepada teman-teman. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.